Langkah tegas KDM Kang Deddy Mulyadi usai sidak normalisasi Kali Bekasi. Kita lihat videonya kawan-kawan semuanya ya. Jadi langkah tegas Kang Deddy Mulyadi usai sidak normalisasi Kali di Bekasi. Gubernur kita Jawa Barat mengkritik adanya banyak lahan bersertifikat di bantaran sungai. Pertama, status rumahnya dulu, tanah apa? Kalau dulu statusnya tanah sungai, kenapa bangun rumah di bantaran sungai? Kan enggak boleh, kata KDM. Karena ini bencana, pemerintah beri perhatian, kata Kang Deddy Mulyadi. Ia juga memerintahkan penambahan alat untuk menormalisasi sungai, 40 buah alat. Progres pekerjaan berjalan hari ini baru 3 alat. Besok saya perintahkan 40 alat turun ke lapangan. Saya minta seluruh aparat keamanan Polsek Koramil menjaga kegiatan ini karena bermanfaat bagi warga, jelas Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat video. Progres pekerjaan sekarang sudah kembali berjalan. Hari ini baru 3 alat dan besok saya perintahkan untuk 40 alat turun. Kemudian saya minta seluruh aparat keamanan di sini, baik dari Polsek maupun Koramil, menjaga kegiatan ini karena ini bermanfaat bagi kepentingan warga. Andai kata orang sudah merasa punya sertifikat, ada bangunan, nanti kita negosiasikan sambil berjalan. Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin akan segera diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai karena akan ada rapat antara Gubernur Jawa Barat, Menteri ATR BPN dan Kementerian PUPR. Ini yang akan dilakukan. Ya. Ada berapa rumah Pak emang Pak yang di bantaran itu? Saya nggak tahu jumlah rumahnya berapa, tetapi yang penting bagi saya proyek ini harus berjalan. Pak, untuk di warung pojok itu ada 20 rumah Pak yang hanyut ke bawah air Pak. Ya. Itu udah SHM semua. Nah, itu tanggapan dari pemerintah sendiri. Ya, pertama ya kita lihat dong status rumahnya itu tanahnya dulu tanah apa, gitu loh. Kalau itu tanahnya tanah sungai, kenapa bangun rumah di bantaran sungai? Kan nggak boleh. Tetapi karena ini adalah bencana pasti pemerintah memberikan perhatian. Tetapi tidak boleh lagi nanti kita bangunkan rumahnya tidak boleh lagi di bantaran sungai. Apalagi di daerah aliran sungai, nggak boleh. Saya lihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai dipenuhi oleh warung dan toko. Dan ke depan akan saya tertibkan. Kenapa? Ditertibkan demi kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan demi kepentingan gubernur. Ya, itu. Bekasi, Jawa Barat. Luar biasa kawan-kawan semua ya. Kang Deddy Mulyadi ini bos, ya kan, teman-teman semuanya. Jadi Kang Deddy Mulyadi minta hapus anggaran 30 miliar di Disdik Depok. Oh ya nanti Pak Wali dong yang mengevaluasi. Kalau itu terlalu mahal, tidak logis, ya saya minta untuk dirubah, ya, atau dihilangkan kalau memang tidak bermanfaat. Tapi tidak sebanding dengan ruang kelas, kondisi ruang kelas. Iya makanya gini. Provinsi Jawa Barat itu menghapus anggaran TIK sebesar 730 miliar jadi nol. Dan kemudian alokasinya dirubah menjadi alokasi penyediaan ruang kelas, pembelian tanah untuk bangunan sekolah baru. Nah saya harapkan pemerintah kota Depok juga menghapus papan tulis interaktif itu diganti dengan peningkatan kualitas sekolah, sarana dan prasarana. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa teman-teman semua, gila sih. Jawabannya sangat luar biasa, bijak teman-teman semua ya, dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman semua. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi Kang Deddy Mulyadi pun juga tegur istri Wali Kota Bekasi yang nginap di hotel saat banjir. Kita lihat berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diminta oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Pak, ada sanksi mungkin Pak dari sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota itu kan kewenangan SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat. Nah, luar biasa ya teman-teman semua. Bijak sekali, sangat-sangat luar biasa bijak teman-teman semua. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang speak up-nya itu luar biasa bagus dan tanggapannya pun luar biasa bijak teman-teman semua ya. Jadi ada orang yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang turun tangan di bantaran di sungai waktu penuh sampah. Terus kita harus bodoh seperti seorang gubernur yang ikut berenang dengan sampah di sungai agar terlihat hebat gitu.
seorang gubernur yang seakan-akan kalau masuk sungai itu dia tidak ada duanya yang paling hebat gitu. Seorang gubernur kalau sampai masuk sungai berenang dengan sampah, sebenarnya rakyat yang rugi. Karena jelas itu hanya mencari sensasi. Karena jelas gubernur itu harus dengan segala kebijakan, dengan kekuasaan yang dia pegang. Bukannya masuk sungai berenang dengan sampah. Wah. Bapak ini bilang harus bodoh seperti Kang Deddy. Justru Bapak yang bodoh, tidak bisa menilai dengan objektif yang mana yang bekerja, Betul. yang mana yang tidak. Begini Pak, kata Bapak harusnya seorang gubernur Objektif itu berbuat dengan bisa dilihat kebijakan. dengan mata kepala kita sendiri ya, Bapak. Sudah berpuluh-puluh tahun para pemimpin kita hanya bekerja dengan kebijakan, tanda tangan, Betul. tidak turun ke lapangan. Tapi apa yang terjadi? Betul. Tidak ada perubahan. Bapak Betul. seharusnya bersyukur punya pemimpin itu yang benar-benar kerja. Yang Deddy itu bukan orang bodoh, bekerja tanpa kebijakan, tanpa dasar hukum. Bapak jangan mengajarkan ikan berenang. Masalah kebijakan Kang Deddy jauh Betul. lebih paham. Ini Bapak ini sok Betul. tahu, sok pintar. Betul. Rakyat katanya rugi Betul loh, Kang. mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy. Justru rakyat rugi mempunyai warga negaranya seperti Bapak yang sok tahu, sok pintar, berbuat tidak. Jangankan astagfirullahaladzim, bagaimana negara ini bisa maju Betul, Kang. kalau warganya seperti ini? Betul. Logika berpikirnya aneh. Ada orang yang lagi berbuat, turun langsung ke lapangan. Pak, apa gunanya para pemimpin kita turun ke lapangan agar tahu kondisi di lapangan itu seperti apa? Jangan hanya pintar Betul banget. membuat kebijakan lalu duduk cantik di kantor Betul. tanpa tahu apa yang sedang terjadi di bawah. Itu teori Pak, udah nggak zaman, bener itu banget. teori. Bapak ini hanya pintar teori Pak. Betul, Kang. Betul. Coba Pak, astagfirullahaladzim. Ini Astagfirullahaladzim. 50% aja warga Jawa Barat punya pemikiran seperti Bapak. Hancur ini bangsa. Ayo, cobalah cerdas berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wayaki. Janganlah mengkritik kayak gini ya, kalau nggak punya ilmu ataupun cuma masyarakat biasa ya. Karena Deddy Mulyadi itu geraknya luar biasa teman-teman semua di dalam mencerdaskan ataupun meningkatkan kualitas SDM masyarakat Jawa Barat yang membuat daripada banyak daerah Jawa Barat yang tergenang banjir seperti itu karena membuang sampah sembarangan dan lain-lain teman-teman semua. Jadi udah sangat luar biasa sekali Kang Deddy Mulyadi ini bergeraknya tuh objektif ya teman-teman, bukan hanya untuk mencari sensasi ataupun hanya untuk mencari gimmick-gimmick supaya mencari dukungan masyarakat Jawa Barat. Enggak, beliau itu ikhlasnya sangat luar biasa bergerak di dalam membuat masyarakat Jawa Barat menjadi indah, bersih, dan dengan sungguh sangat luar biasanya menjaga alam agar tetap dilestarikan. Beliau itu sampai nangis loh, nangis waktu gunung itu di puncak dijadikan tempat wisata ya teman-teman. Ya Allah, nauzubillah min zalik teman-teman semua. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.